Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan sekilas tentang arahan dari cabang dinas untuk rekan-rekan para kepala sekolah dan komite dalam menggalang sumbangan pendidikan. Karena kita juga sama-sama tahu bahwa biaya pendidikan ini yang diberikan oleh pemerintah baik melalui dana BOS ya maupun oleh pemerintah provinsi Jawa Barat dalam bentuk anggaran BOPD ternyata belum mencukupi total pembiayaan untuk peningkatan mutu pendidikan. Kalau untuk sekedar bisa jalan aja sekolah itu sudah terpenuhi lah dari BOS dan BOPD, karena seluruh tenaga guru, PNS, P3K dan tenaga honor sudah kita penuhi ya. Kemudian juga biaya operasional yang sifatnya langganan, listrik, telepon, air, kemudian jasa keamanan kebersihan itu sudah kita penuhi. Hanya kalau untuk meningkatkan mutu lebih dari itu, saya kira kalau lihat indeks biaya yang dilakukan oleh lembaga survei termasuk kementerian menyatakan belum memenuhi yang sesuai dengan kita harapkan. Begitu. Tentunya penggalangan sumbangan menjadi satu solusi ya agar mutu pendidikan terus bisa kita tingkatkan dengan memaksimalkan potensi-potensi sumbangan dari masyarakat. Namun pada implementasinya kadang masih terjebak antara sumbangan dan pungutan, karena jelas pungutan menjadi tidak boleh. Yang dibolehkan adalah sumbangan. Dan apa dasarnya? Kita mengacu ke beberapa ketentuan yang berlaku di kita di Jawa Barat ya. Yang pertama adalah Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2022 tentang komite sekolah pada sekolah negeri ya. Ini saya bahas sekolah negeri ya, SMA, SMK dan SLB negeri. Yang swasta tidak dalam cakupan ini. Kemudian juga direvisi di beberapa pasal dengan Pergub nomor 97 tahun 2022. Jadi dua-duanya ini berlaku. Kemudian dipertegas dengan edaran, ini edarannya belum lama nih. Ini dikeluarkan di 31 Juli 2022 tentang rapat penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya antara komite sekolah dengan orang tua. Ini sekali lagi ya, ini yang kita bahas fokus bagaimana proses penggalangan dana yang dilakukan oleh sekolah dalam ini komite ya terhadap orang tua. Ini ada beberapa hal pokok yang disampaikan dalam edaran tersebut. Yang pertama bahwa penggalangan dana atau sumber daya pendidikan sebagaimana dimaksud bersifat sukarela. Jadi tidak bersifat pungutan. Nanti secara detail di bahasan berikutnya saya jelaskan. Yang dimaksud sukarela saya kira tahu, hanya implementasinya kadang juga aspek administratif dan perlakuan kita terhadap masyarakat, terhadap orang tua kadang menjurus kepada pungutan, atau juga pemahaman orang tua tentang sumbangan juga seolah menjadi pungutan. Kemudian penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya yang bersumber dari orang tua dilakukan melalui rapat antara komite dengan orang tua. Jadi dalam bentuk rapat ya orang tua ya, ada prosesnya lah. Tentunya sebelum rapat agar kepala sekolah menjelaskan tentang RKS-nya dulu, rencana kerja tahunan dan rencana kerja anggaran sekolah, rencana kerja dan anggaran sekolah.
Jadi anggaran BOS ini sekian, BOPD sekian gitu ya. Kemudian di luar itu juga ada kebutuhan peningkatan mutu, itu dijelaskan. Ya. Pertama, kalau pertemuan antara kepala sekolah dan orang tua itu menjelaskan tentang yang bersumber dari APBD, dari BOS dan BOPD RKS ini ya seperti apa. Jadi tidak menyinggung tentang meminta sumbangan, tidak. Kemudian prosesnya untuk memastikan bahwa ini sesuai dengan koridor, maka perlu mengajukan rekomendasi kepada cabang dinas. Kemudian apa yang tadi debatin rapat dengan orang tua ini detail nih. Ada undangan dari komite, kemudian daftar hadirnya ada, kemudian orang tua yang diundang juga ya karena judulnya sumbangan, yang nyumbang ya maafkan dong. Kalau yang KTM gak usah diundang untuk menyumbang, kasihan. Mereka juga harus fokus menghidupi keluarga juga cukup berat ya. Jadi tolong itu dilewati. Kemudian ada notulensi. Itu ya edaran tersebut. Saya akan sedikit detailkan bagaimana tahapan penggalangan sumbangan yang dapat kita lakukan. Sekali lagi, sumbangan ini berbeda dengan pungutan. Kita sama-sama tahu kalau pungutan memungut itu kan ada angka pasti, namanya juga memungut kan. Kemudian bersifat memaksa ya kalau pungutannya. Kemudian ada nilai dan ada waktu. Sementara yang namanya sumbangan ya tidak bisa memaksa, sukarela menyumbang sesuai dengan kerelaan yang dapat dilakukan oleh seseorang ya, sukarela lah. Tidak ada paksaan baik waktu maupun nilai, termasuk administratif gitu. Contohnya tentang paksaan. Kadang ada kasus komite di suatu sekolah ya, kemudian mengundang orang tua mempertanyakan gitu. Sumbangan tahun kemarin aja nggak pada masuk, tolong minta kejelasan. Nah ini kan nggak seperti itu sumbangan ya, nggak bisa minta kejelasan kemudian mendorong agar segera masuk sumbangannya ya. Yang tahun kemarinnya belum masuk, itu gimana sih? Nah, itu bahasa-bahasa yang tidak perlu untuk disampaikan. Atau mungkin meminta agar pernyataan kesiapan menyumbang segera dikumpulkan. Kata segera dikumpulkan itu kan memaksa. Tapi kalau barangkali ada yang membuat surat pernyataan silahkan gitu. Tapi jangan ada agar segera mengumpulkan ini dari sekian orang tua siswa, sekian yang mengumpulkan, sekian yang belum. Nah, kesannya kan dari tata bahasa itu kan kesannya ada tanda kutip ya, ada kesan memaksa. Itu tolong yang dihindari. Yang berikutnya, sumbangan ini hanya dilakukan oleh komite pelakunya. Jadi tidak boleh sekolah dalam ini kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru atau TU kemudian menggalang sumbangan dari orang tua ya, apakah menerima uangnya atau meminta sendiri gitu ya, itu dilarang. Sehingga sumbangan ini tolong kuncinya pelakunya adalah komite. Bagaimana proses sumbangan itu? Kalau baca Pergub 44 dan Pergub 97 tadi yang di awal disampaikan, ada beberapa hal administratif yang harus dipenuhi dalam penggalangan sumbangan. Pertama, RKS itu harus ada dulu. Artinya di situ acuannya sekolah mengadakan kegiatan apa ya. Di sana tertulis RKS itu dalam setahun kegiatannya apa, kemudian dari mana pembiayaannya, ada yang dari BOS, BOPD, dan dari potensi sumbangan. Silakan di situ. Kemudian SK komitenya kudu legal ya, ada SK-nya. Tadi RKS juga kudu RKS aktif. Jadi kalau RKS-nya bulan Juli kemarin ada perubahan rencana
kegiatannya dan pembiayaannya dulu ada perubahan dulu ya, tangan oleh para pihak, mulai kepala sekolah, pengelola, kemudian ke KCD. Kita akan cek betul RKS-nya, jangan sampai penggalangan sumbangan tidak proporsional ya, harus rasional lah, karena sumbangan ini kan juga di tengah ekonomi yang cukup sulit pasti agak berat, sehingga ya jangan terlalu muluk-muluk lah mengambil dari dana sumbangan, kecuali dari donatur-donatur yang sudah punya komitmen khusus ya. Kemudian tadi SK komitenya harus aktif. Kalau sudah habis masa berlakunya ya segera rapat orang tua untuk membentuk komite yang baru. Ya bisa orang yang lama, tapi itu dianggap baru. Kemudian ada ADART. Ini kan ADART sama dengan SOP-nya lah. Salah satunya dalamnya bagaimana proses penggalangan sumbangan itu. Mulai dari perencanaannya, kemudian proses menggalangnya, penggunaannya, kemudian pertanggungjawabannya itu masuk di ADART komite. Mesti ada. Kalau itu belum ada, nanti kan menjadi tidak jelas pertanggungjawaban prosesnya. Bagaimana komite menggalang dana, menggunakan, melaporkan, dasarnya apa? Nggak ada acuannya. Ya acuannya ada ART, makanya harus ada ART ini. Kemudian juga surat dari kepala sekolah ke komite tentang skala prioritas mutu. Ya. Karena berdasarkan RKS, ternyata sekolah butuh dana yang tidak dipenuhi oleh pemerintah. Nah, itu nanti silakan ajukan proposal dari kepala sekolah kepada komite. Kemudian itu dibuat skala prioritas, artinya mempermudah komite. Karena pada saat nanti komite harus mencari dana pendukung seperti ini, kan belum tentu terpenuhi, itu ya. Sehingga kalau dengan skala prioritas maka yang diutamakan yang paling prioritas utama. Gitu. Kalau misalkan ada 10 kegiatan, ya terdapat dananya hanya untuk 2, ya dua utama yang dibiayai dari penggalangan sumbangan. Itu ya. Kemudian setelah itu dianggap tahap persiapan dokumen. Kemudian pengajuan rekomendasi. Perlu ada surat permohonan rekomendasi ke cabang dinas. Ya. Setelah tahapan tadi selesai ya. Kemudian di KCD sudah ada tim yang akan memverifikasi kelayakan rencana sumbangan. Tim ini yang akan bekerja, akan melihat kira-kira yang diajukan, yang akan digalang oleh komite kepada orang tua ini sesuai prioritas tidak. Kemudian berlebihan tidak, ada nilai-nilai kewajaran tidak, gitu ya. Jangan sampai LKS yang misalkan 1 miliar dari pemerintah karena kebutuhan dana untuk meningkatkan mutu cukup besar sampai berlipat-lipat, menyatakan potensi masyarakat juga tidak seperti itu. Ya kita coba konfirmasi ya. Setelah itu selesai, baru ada penerbitan surat rekomendasi. Ingat bahwa rekomendasi ini bukan persetujuan, tetapi rekom yang kita sampaikan kepada pemohon ya, catatan-catatan apa, kemudian hal-hal apa yang harus diperhatikan. Salah satu beberapa hal yang muncul dalam rekomendasi sebagian besar, yang pertama adalah bahwa kunci pokok penggalangan sumbangan itu komite. Mulai dari yang memaparkannya, kemudian yang memungutnya, yang menggalang ya, karena bukan pungutan, yang menggalangnya, kemudian yang menggunakannya gitu ya, dan melaporkannya gitu ya. Kuncinya komite. Kemudian yang kedua ya, tidak memaksa. Jadi tidak ada lagi yang namanya berita acara yang berisi kesepakatan. Sumbangan itu nggak bisa dibuat kesepakatan, karena sumbangan itu hak prerogatif orang per orang. Misalkan di beberapa kasus sekolah komite mengadakan uji kompetensi siswa agar bagus, kita ngambil yang terbaik lah dengan menggunakan LSP P1 dari BNSP ya. Tapi kan ini tidak dianggarkan dalam RKS, kan anggaran dalam BOS ya, kan anggaran kita di BOS nggak cukup, apalagi dari BOPD, sehingga timbullah keinginan orang tua bahwa sudah ini karena penting agar anak-anak kita pada saat lulus juga
mudah bekerja, maka ada pilihan yaitu untuk uji kompetensi menggunakan LSP, tapi berbiaya. Hanya kan tidak semua orang tua sanggup untuk itu. Ya syukur-syukur bisa yang mapan mensubsidi yang tidak mampu, itu kan berbeda. Tapi kalau itu tidak terjadi atau tidak cukup, maka bagi yang tidak mampu kan bisa dilakukan dengan uji kompetensi yang mandiri oleh sekolah, sehingga bisa dianggarkan di BOS. Sehingga tidak bisa ada kesepakatan bahwa ujian kompetensi ini menggunakan LSP 1. Kecuali tadi ya kesepakatannya dengan catatan, misalnya menggunakan LSP 1 dengan catatan warga yang tidak mapan akan dibantu oleh warga yang mapan. Biarkan mereka yang saling komunikasi ya, untuk berapa-berapanya bisa menutupi kekurangan untuk mensubsidi orang tidak mampu, sehingga tidak bisa kita paksakan. Tapi kalau ini nggak terjadi, ya sudah pilihan. Yang mau pakai LSP silakan, yang tidak mau, barangkali memang ada juga yang mapan tapi tidak mau pakai LSP, tapi menggunakan mandiri. Sehingga tidak boleh ada kesepakatan di situ. Itu ya. Kemudian yang berikutnya terkait tadi tidak boleh memaksa ya. Tidak boleh juga ada berita acara yang mengatakan bahwa per orang gitu ya, sekian menetapkan angka, menetapkan waktu, itu tidak boleh. Kalaupun ada pernyataan pribadi itu silakan, tapi itu tidak dikondisikan. Yang terjadi kan beberapa kasus panitia penggalangan sumbangan membuat POM, di situ ada bahasa ya, orang tuh tinggal ngisi angka. Nah itu kan menjadi kesannya kan ada pemaksaan, disodorin untuk ngisi kan gitu ya. Tapi kalau mereka menulis sendiri di rumahnya kemudian diserahkan, disilakan gitu. Dan tidak perlu diabsen mana yang sudah mengisi POM, mana yang mengisi POM kesiapan menyumbang, mana yang tidak mengisi. Nggak usah, biarkan saja. Kalau pun ada absen kan hanya absen kehadiran saja. Tidak bisa mengabsen mana orang tua yang mengisi POM atau pakai daftar ya, sumbangan beredar suruh ngisi gitu. Akhirnya kan yang kiri kanannya kan kalau nggak ngisi nggak enak juga gitu ya. Sehingga itu rawan lah diterjemahkan sebagai pungutan. Kalaupun ada pernyataan dalam rapat-rapat, itu kan bukan di berita acara itu angkanya, tapi di risalah rapat, notulensi, itu kan hanya cerita kronologis rapat. Jadi sah-sah aja kalau di situ ditulis ya, orang tua menyumbang, saya akan menyumbang 1 miliar, tolong diingatkan setiap tanggal 10 tiap bulannya. Boleh, tuang aja di risalah rapat. Orang tua yang nulis sendiri, kalau mau boleh tulis sendiri pernyataan pribadinya. Bukan sekolah membuat POM kemudian suruh ngisi masing-masing. Nah, itu akan beda cerita ya. Nah, itu dituangkan dalam risalah rapat. Kemudian kata komite terima kasih. Orang tua jawab lagi ngeprank. Nah, tulis lagi aja ngeprank gitu ya. Ini contoh kasus ya. Kemudian tidak mengikat kepada para pihak, baik yang rapat apalagi yang nggak rapat. Kan yang aneh kan rapat ya ayah tidak datang, juga ada edaran berdasarkan hasil rapat bahwa setiap orang tua akan menyumbang sekian. Nah itu kan sudah menagih ya, rapat aja enggak. Namanya sumbangan kan tidak bisa dibuat seperti itu, tidak bisa ada kesepakatan. Kayak kita ke ini ya, ke masjid sholat ya, Jumatan ya, suka nyumbang ke kain celengan, nggak ada tulisan minimal sekian gitu ya. Nggak ada juga setiap peserta atau para ya warga yang sholat kemudian ditanyain, Anda mau nyumbang satu persatu, kan enggak itu. Apalagi ditagih kan, tanya aja nggak boleh kan gitu. Kalau mau nyumbang saja, kalau mau ingatkan boleh, silakan bagi yang ingin nyumbang silakan masukkan ke koropat, sama di sekolah juga. Kemudian persiapan penggalangan sumbangan, komite membuat undangan kepada orang tua. Yang ideal sih perihal juga clear aja, penggalangan sumbangan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, sehingga orang tua tahu betul mau rapat tentang apa. Kemudian ada paparan oleh sekolah tentang pembiayaan sekolah.
paparkan dari bos sekian, dari BOPD sekian, jelasin aja dari bos dan BOPD inilah yang akan dikerjakan. Kemudian habis itu kepala sekolahnya turun, ya mau hadir di hadir nungguin boleh, keluar juga boleh karena banyak kegiatan, silakan kegiatan yang lain. Kemudian baru komite memaparkan skala prioritas rencana pemenuhan mutu sekolah. Karena tadi kepala sekolah sudah menjelaskan itu, sementara hal yang lain juga banyak yang penting yang tidak dianggarkan, itu jelaskan seperti apa. Itu ya. Kemudian baru selanjutnya proses penggalangan sumbangan itu sendiri ya. Pertama tadi oleh komite ya. Tidak ada ketetapan waktu dan nilai, baik dalam berita acara, surat pernyataan, dalam POM terketik, karena kasus ini banyak terjadi nih, ada POM diedarkan oleh kadang oleh komite, kadang oleh orang tua ya. Tolong ini diisi POM dong, gitu. Siapa yang mau nyumbang, tulis angkanya berapa di situ, itu kan nggak boleh kan gitu. Maupun dalam bentuk tulisan WA, ini tolong dihindari ya. Kemudian penggunaan sumbangan masuk ke rekening komite, tangan bersama dengan kepala sekolah. Kenapa kudu berdua? Ya itu dalam rangka saling mengontrol ya, agar transparansi itu bisa betul terjaga ya. Kemudian diselenggarakan oleh komite atau membentuk panitia, karena komite juga sama-sama punya pekerjaan. Buat aja panitia dari orang tua kan bisa. Ingat, panitia dari komite atau orang tua ya, jangan dari internal sekolah ya. Nah ini penggalangan sumbangan untuk hal tertentu oleh sekolah, izin komite seperti apa sih ya? Izin oleh sekolah ada beberapa hal ini dilakukan oleh sekolah. Misalkan ini ya, ternyata komite dan orang tua menghendaki agar beberapa kegiatan yang ada di sekolah ini bisa lebih baik, sehingga komite mengizinkan lah, menyerahkan sejumlah dana untuk digunakan oleh sekolah ya. Contohnya itu kan tadi lah ada semacam misalkan dana sharing lah ya, sekolah ada dana pemerintah untuk membangun lantai 2, apakah perpustakaan, atau ruang kelas, tapi harus ada dana sharing untuk biaya penghapusan aset ya, karena kan atap dibongkar tuh, atau membuat dak kan menjadi repot kalau ini dipisah-pisah ya. Itu boleh misalkan seizin komite, kemudian dana sharing untuk ngedak dilakukan oleh komite, dan komite udah aja lah ke rekanan yang sama dengan pembangunan lantai 2. Seizin komite itu dibolehkan, tapi hati-hati ya, jangan sampai ayo semuanya dibuat seperti itu, karena prinsipnya tetap komite dan dilaporkan kepada komite, ada pelaporannya. Kemudian juga di ADART kudu muncul bahwa ada mekanisme pelaporan, baik kalau dibentuk panitia oleh komite, maka panitia melaporkan kepada komite, kemudian secara periodik atau jangka waktu tertentu, bisa juga di semesteran atau tahunan, komite melaporkan kepada orang tua. Sekarang itu ya, cukup ya, terima kasih. Mudah-mudahan pendidikan kita tambah maju, tambah bermutu, dan kita semua berada pada koridor yang benar, sehingga bekerja bisa lebih nyaman, tertib dan aman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.